Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Coach Ferry Santosa di sini. Oke teman-teman, hari ini saya mau sharing lagi sesuatu hal yang lain tentang coaching. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa membutuhkan jasa seorang coach gitu ya, mungkin saya sudah jelasin di video-video yang sebelumnya bahwa seorang individu itu membutuhkan coach pada saat seperti apa gitu ya. Nah teman-teman sudah tahu nih, misalnya teman-teman sudah mengidentifikasi, kayaknya saya butuh seorang coach gitu ya. Nah saya mau sharing ke teman-teman supaya teman-teman itu bisa lebih berhasil untuk mengikuti sebuah program coaching dengan seorang coach gitu ya, dalam tanda kutip seorang profesional coach seperti itu, teman-teman harus memastikan beberapa hal yang penting agar program ini berhasil atau berjalan dengan baik sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Nah, jadi ada tiga teman-teman ya, ada tiga hal yang perlu teman-teman pastikan ketika teman-teman memang memutuskan untuk menggunakan jasa seorang profesional coach seperti itu untuk membantu teman-teman. Mungkin teman-teman yang sedang mengalami tantangan gitu ya, teman-teman harus pastikan tiga hal ini harus terpenuhi gitu. Jadi tiga hal ini apa teman-teman? Yang pertama jelas bahwa teman-teman itu sebelum datang ke seorang coach atau profesional coach ini, teman-teman harus sudah jelas tujuannya apa, goalnya apa untuk mengikuti program coaching ini. Ya, jadi dalam konteks karir coaching, misalnya teman-teman sekarang sebagai seorang profesional leader gitu ya, leader yang baru dipromosi seperti itu. Jadi mungkin baru jadi leader ditunjuk sama atasan untuk mengepalai sebuah tim seperti itu, ya teman-teman. Jadi harus sudah jelas teman-teman itu goalnya misalnya datang ke seorang coach itu adalah untuk meningkatkan kemampuan leadership saya seperti itu. Tapi meningkatkan kemampuan leadership ini juga harus lebih jelas lagi, lebih spesifik teman-teman. Lebih jelas dan spesifik seperti apa meningkatkan kemampuan leadership ini. Karena mungkin tantangan setiap leader baru itu beda-beda. Misalnya untuk kasus teman-teman, yang dimaksud dengan meningkatkan kemampuan leadership itu adalah ketika saya bisa membangun sebuah teamwork yang baik di teman-teman yang saya pimpin seperti itu atau di departemen yang saya pimpin. Nah, seperti itu. Jadi membangun teamwork. Nah, itu yang dibahas dengan si coach tersebut. Atau mungkin teman-teman lebih spesifik yang dimaksud dengan meningkatkan kemampuan leadership itu adalah ketika sudah bisa menjalin komunikasi yang efektif dengan tim, gitu ya, dengan tim. Atau mungkin menjalin komunikasi yang efektif dengan beberapa orang tertentu misalnya. Karena seringkali dari pengalaman saya juga kita kadang-kadang ada tantangan untuk berkomunikasi dengan beberapa pihak tertentu gitu ya atau yang kita bawahi seperti itu. Nah, teman-teman butuh untuk bisa berkomunikasi secara lebih efektif dengan pihak-pihak tersebut gitu ya, seperti itu. Nah, jadi harus jelas maksud dan tujuannya apa teman-teman mengikuti sebuah program coaching seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah yang kedua, jelas teman-teman bahwa teman-teman harus memastikan bahwa coach yang akan mendampingi teman-teman ini adalah seorang profesional coach gitu ya. Artinya apa? Artinya seorang profesional coach ini adalah seorang coach yang memang sudah memiliki kompetensi dan tersertifikasi dari lembaga coaching ya yang sifatnya yang internasional ya, seperti misalnya International Coaching Federation seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus pastikan bahwa coach ini adalah yang memang kredibel dan mempunyai sertifikasi sebagai seorang profesional coach. Kenapa seperti itu teman-teman? Karena begini, kalau sebetulnya saya sudah pernah cerita ya di video-video yang lalu, kalau seorang coach yang eh, dalam tanda kutip tidak melakukan proses coaching yang semestinya dilakukan oleh seorang profesional coach, biasanya coach-coach seperti ini mereka cenderung melakukan coachingnya itu adalah dengan cara ngajarin gitu ya, ngajarin hal-hal teknis. Kemudian ngasih instruksi ini, mengarahkan harus melakukan ini, melakukan itu. Nah, kalau yang dilakukan oleh coach itu adalah seperti itu, hampir dipastikan bahwa bahwa dia mungkin bukan seorang profesional coach seperti itu, teman-teman, ya. Karena profesional coach itu bukan melakukan hal-hal yang seperti itu utamanya. Kalau itu mungkin lebih kepada mentor gitu ya, atau mungkin kepada instruktur gitu ya, seperti itu. Ngajarin dan mendirect seperti itu. Tapi seorang profesional coach itu, seperti yang saya sudah ceritakan di video-video yang lalu, dia itu akan lebih memberdayakan potensi daripada si coaching-nya. Coach ini orang yang akan di-coaching seperti itu. Nah, jadi yang saya juga pernah cerita, si coach ini nanti akan banyak melakukan apa yang disebut namanya powerful question gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan berbobot terjemahannya seperti itu.
Nah, jadi teman-teman kalau ketemu dengan seorang professional coach, bukannya malah diajarin ini itu atau dicekokin ini itu, enggak. Justru malah akan ditanyain gitu ya, akan digali seperti itu. Ya, situasinya akan digali, apa yang menjadi keresahan-keresahannya, ekspektasi-ekspektasi dia seperti itu. Nah, itu yang akan digali dengan melakukan banyak pertanyaan. Nah, jadi teman-teman justru akan banyak ditanya oleh seorang profesional coach seperti itu, ya. Seperti saya jelaskan. Tapi dengan pertanyaan-pertanyaan ini, nanti teman-teman anehnya akan bisa ujung-ujungnya menyadari sesuatu dan akan menyadari adanya solusi ya dari dalam diri sendiri. Nah, ini yang perlu teman-teman pastikan bahwa dia adalah seorang profesional coach. Cara memastikannya bagaimana? Ya tentunya dia punya sertifikasi ya sebagai seorang profesional coach seperti itu. Kemudian dilihat juga track recordnya, testimoni-testimoni dari klien-klien yang sudah pernah dilayani oleh dia seperti apa gitu ya. Nah, itu akan kelihatan. Seseorang yang dilayani oleh seorang profesional coach itu seperti apa nanti testimoninya seperti itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga teman-teman, ini sangat penting sekali. Dan ini juga sangat menentukan apakah proses coaching ini akan berhasil atau tidak gitu. Yang perlu teman-teman lakukan ketika berinteraksi dengan seorang profesional coach adalah teman-teman harus terbuka, harus percaya dan jujur menyampaikan cerita teman-teman kepada si coach tersebut. Situasinya seperti apa yang dipikirkan seperti apa yang sedang dialami seperti apa, itu harus jujur diceritakan. Harus percaya. Kenapa? Karena kalau teman-teman bercerita, semakin banyak bercerita, itu nanti si coach ini akan semakin efektif untuk meng-coaching teman-teman. Karena ada teknik-teknik tertentu gitu ya, yang dengan keterbukaan teman-teman, itu akan semakin membuat proses coachingnya lebih efektif. Jadi syaratnya teman-teman harus percaya dan terbuka bercerita kepada si coach-nya, seperti itu. Itu sangat penting teman-teman. Dan seorang profesional coach itu, mereka punya kode etik, mereka punya sumpah profesi, ya, bahwa mereka itu memang akan menjaga kerahasiaan pembicaraan coaching. Jadi ketika teman-teman bercerita kepada seorang profesional coach itu jangan khawatir. Kerahasiaan pembicaraan itu betul-betul dijaga. Jadi mereka nggak akan misalnya sesudah sesudah melakukan pembicaraan sesi coaching, si coach ini bercerita kepada temannya atau kepada siapapun itu, oh saya tadi mengcoaching si Anu, dia ngebahas ini, dia ada hal-hal yang sifatnya begini-begini, mungkin yang lebih agak-agak pribadi gitu ya, diceritakan juga. Nah, itu tidak akan terjadi apabila si coach itu adalah seorang profesional coach, seperti itu. Dan kalau misalkan profesional coach ini berani-berani gitu ya untuk melanggar kode etik profesi itu, ya siap-siap nanti dia license-nya akan dicabut seperti itu teman-teman. Ya, tinggal dia diadukan saja kepada lembaga yang terkait gitu ya. Misalnya saya mengambil sertifikasi coaching di lembaga ini teman-teman tahu gitu ya, ya tinggal adukan saja ke lembaga tersebut bahwa ini ada seorang profesional coach yang mengaku seorang profesional coach, tapi dia kok membocorkan hasil pembicaraan saya kepada orang lain, kepada khalayak luas gitu ya, apalagi tanpa seizin saya misalnya seperti itu. Nah, itu bisa untuk dicekal ya. Nah, itu nanti eh, sertifikasinya akan dicabut seperti itu. Ya, begitu teman-teman. Tapi biasanya seorang profesional coach itu memegang ya kode etik itu seperti itu teman-teman. Jadi jangan khawatir karena ini penting, teman-teman harus terbuka dan percaya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dari situasi teman-teman seperti itu. Nah, jadi saya ulang lagi ada 3 hal yang penting teman-teman. Yang pertama adalah pastikan teman-teman punya tujuan yang jelas mengikuti program coaching seperti apa. Yang kedua, teman-teman harus pastikan bahwa teman-teman datang kepada seorang profesional coach. Yang ketiga, begitu ngobrol nanti dalam sesi coaching, teman-teman harus jujur, terbuka, dan apa adanya. Karena nanti seorang profesional coach itu, mereka tidak akan ngejudge apapun. Mereka terlatih untuk tidak ngejudge, tidak nge-label, tidak akan menyalah-nyalahkan. Mereka sudah terlatih dengan kompetensi itu. Jadi, jujur terbuka aja. Seperti itu teman-teman. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan yang baru buat teman-teman yang mungkin kalau teman-teman sudah ngikutin video saya dari yang lalu-lalu, ternyata teman-teman merasa bahwa saya rasanya butuh nih seorang jasa profesional coach untuk membantu apa yang sedang saya hadapi gitu ya. Karena mungkin teman-teman sudah mungkin dapetin tips-tips, udah dapet saran-saran, udah diajarin ini itu, udah dicokokin ini itu, tapi rasanya kok masih mentok-mentok aja gitu ya. Jangan-jangan saya memang butuh seorang profesional coach untuk membantu saya lebih lanjut. Nah, jadi teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat
buat teman-teman. Oke, itu aja. Sekian dari saya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam.